Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English Crack channel. Today we are gonna talk about chapter 1. Would you fill out this form please? Nah, ini adalah materi kelas 10 tentang formulir isian. Nah, sebelum kita lanjut kepada materi, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu karena tidak bayar ya, subscribe-nya gratis. Oke, kita langsung saja masuk pada materi untuk menghemat waktu. Oke, yang pertama chapter 1, would you fill out this form please? Nah, objektif dari materi kita kali ini yaitu yang pertama, identifying the function of a form, ya. Yang kedua ada understanding the elements of a form, completing a text with the right choice of words, pronouncing technical language correctly, making an order by filling a certain form, ya. Okay, what we need to understand if you want to learn this material, the question is, what is a form? Nah, jika ada yang bertanya kepada kalian pertanyaan seperti ini jawabannya sangat gampang sekali. Yang pertama yaitu yang bisa dijawab adalah a form is a document with spaces in which we can write or enter data. Nah, dapat kita perhatikan di sini bahwa formulir itu adalah sebuah dokumen, ya. Dokumen baik itu dicetak, itu bisa kita katakan printed, atau yang dalam bentuk elektronik. Elektronik itu berarti yang ada di komputer, yang tidak dicetak. With spaces, yang artinya di dalam formulir itu ada spaces. Itu apa gunanya spaces itu, atau spasi atau ruang yang bisa kita gunakan untuk menulis atau memasukkan data. Nah, ini yang elektronik tadi. Kalau yang menulis berarti itu yang printed tadi gitu. Oke. Nah, selanjutnya yaitu bentuknya, ya. Jadi bentuk dari formulir itu ada yang dalam written atau spoken. Nah, jelas kalau written itu dalam bentuk tertulis, sedangkan spoken itu dalam bentuk langsung diucapkan. Nah, misalnya ketika kalian pergi ke membooking suatu tempat, itu kalian akan ditanya secara langsung, mengisi formulirnya secara langsung, jadi kalian tidak perlu menulisnya pada seperti yang written ini. Nah, selanjutnya ada type of form. Nah, tipe-tipe formulir. Apa saja tipe-tipenya? Yang pertama, contohnya ada purchase order. Yang kedua, ada order form. Yang ketiga, ada withdrawal slip. Yang keempat, ada reservation form. Dan yang terakhir, ada medical form. Nah, sebenarnya medical form ini bukan yang terakhir karena di luar ini masih banyak lagi bentuk-bentuk formulir ya. Tapi kita secara garis besar hanya ini yang kita bahas. Ada purchase order, ada order form, withdrawal slip, reservation form, and medical form. Oke, nah ini ada salah satu bentuk atau salah satu contoh dari deposit slip ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari deposit slip.
Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa data yang harus kita isi. Ini date ya tulisannya. Kalau tidak terlihat, ini date. Berarti date ini menanyakan tanggal. Tanggal. Nah, ini yang di bawah ini menanyakan account name. Account name. Berarti itu menanyakan pemilik akun. Nah, berarti ada nama di sini. Nah, ini yang di bawah ini ada account number. Berarti itu menanyakan tentang nomor akun ya. Ada name of depositor, ada telephone number, dates of birth, occupation, address, ada check, bank, location, check number, total ya. Nah, ini ada nomornya. Ini total amount in word. Di totalnya dalam bentuk kata, katanya ada 5,500 naira only. Nah, ini satuannya naira ya, mata uangnya. Kita lanjut lihat ya, ini ada hotel reservation form. Nah, berarti hotel reservation form ini data yang harus kita input lebih banyak dari yang sebelumnya. Oke, selanjutnya ada finance. Ini adalah purchase order. Adalah formulir pembelian. Purchase itu artinya pembelian. Pembelian ya. Order itu permintaan. Berarti permintaan untuk membeli sesuatu. Nah, seperti itu. Nah, ini ordered by, dipesan oleh gitu ya. Ini delivered to, dikirim ke. Nanti ada datanya, dipesan oleh siapa dan dikirim kemana. Nah, ini ada seri-seri nomor barang yang dipesan. Ini ada description. Ini ada monitor, desk, lamps, phone, address book, quantity. Quantity itu berarti nanti menanyakan jumlah barang yang dipesan. Unit price, berarti harga per unit. Harga per unit ya. Amount, nah ini totalnya. Ada total, ada grand total shipping charge. Shipping charge ini apa? Shipping charge ini adalah biaya pengiriman. Biaya pengiriman, oke. Oke, let's see next. Nah, ini withdrawal slip. Bagi kalian yang pernah menarik uang di bank ya, atau pernah mengambil uang di bank, itu biasanya kita menggunakan slip yang ini, slip withdrawal. Ada account numbernya, ada date, ada name, ada signature. The money bank, ada amount, jumlah yang harus diisi. Ini ya, ada total amount you want to draw, to withdraw, your signature, your account number, and your name. Okay, next. Nah, form filling vocabulary. Nah, di sini kita akan melihat vocabulary umum yang akan sering muncul dalam form ya, dalam formulir isian. Yang pertama yang sering muncul itu ada name yang berhubung dengan name. Nah, pada kata lainnya itu ada disebutnya for name. Disebutnya for name. Apa itu for name? Your first name artinya nama awal. And last name atau surname itu your family name, nama keluarga. Itu kalau dalam bahasa Inggris itu nama terakhir itu adalah nama keluarga. Tapi kalau di Indonesia nama terakhir itu biasanya ya nama terakhir, surname atau last name. Current address. Nah, current address ini adalah alamat kita sekarang, where you live right now. Ini alamat sekarang. Previous address. Ini jelas ya. Previous. Previous itu artinya sebelumnya. Sebelum. Berarti tempat tinggal kita sebelumnya. The address you live in last. Occupation. Occupation itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan job. Ya. The job you do. Artinya pekerjaan. Pekerjaan kamu apa?
Spouse name. Nah, apa itu spouse name? Husband or wife's name. NI number. Nah, apa itu NI number? Itu adalah your national insurance number. Nomor asuransi ya. Kalau ada asuransi. Home telephone contact number sudah jelas itu nomor telepon. Mobile number itu adalah nomor HP atau alternative contact number. Itu nomor lain yang bisa dihubungi. Kata dasarnya itu alternatif. Kontak lain yang bisa dihubungi. Nah, jelas di sini ada another number yang lain. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, ada signature. Signature itu tanda tangan. Yang marital status. Nah, marital status ini adalah say if you are married or not. Jadi ada status pernikahan, apakah sudah menikah atau belum. Block capitals. Capital letter. Nah, apa itu capital letter? Besar katanya. Yang selanjutnya ada DBO, date of birth, arti tempat tanggal lahir. Convictions, if you have been guilty of a crime. Conviction artinya dapat juga diakui sebagai pengakuan, ya. Berarti yang berhubungan dengan kasus. Pernah nggak kamu ada kasus misalnya? Next of kin, your nearest or closest relative. Berarti orang terdekat ya. N or A or not applicable, something that doesn't apply. Title, ya, ini title itu adalah misalnya di awal, misalnya siapa titlenya, ada Mr., Mrs., Mr., or anything else. Dependence, nah dependence ini adalah any family member who rely on you for help with money. Siapa orang yang tergantungan dengan kita, yang membutuhkan bantuan dalam finansial. Nah, gender, dan itu jelas ya, ada male, ada female ya. Male itu adalah laki-laki, sedangkan female adalah perempuan. Full forenames ya, full forenames. Nah, misalnya ini menanyakan tentang nama lengkap. Your first middle names in full. Office use only. You must not fill in. Staff checking the form will completed. Nah, kita kalau office use only ini kita nggak perlu mengisi ya. Oke. Nah, ini adalah salah satu bentuk contoh dari sebuah formulir isian yang mungkin sudah tidak asing lagi. Maybe this kinds of form is not familiar for you. Is familiar for you because you often see something like this, the form like this in your daily activity. For example, LinkedIn. If you have the account in LinkedIn, it means that you have ever listed in this account. And also Google. I believe that all of you must have your Google account, so it's not something new for you. First name, it means that your first name. Last name, it means that you fill it with your last name. Email, password, and anything else. Yeah, this is the basic data that you need to enter the data. Nah, ini kita sebut dengan electronic form. Electronic form. Ya, ini disebut dengan electronic form karena dia tidak dicetak. Okay, I think that's enough for this meeting. Thank you for watching. Don't forget to subscribe this channel. Jadi kamu akan mendapatkan notifikasi untuk video-video selanjutnya. Okay, see you around.